Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Jumpa lagi di Putri Cempa Manajemen. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan komen-komen positifnya untuk selalu mendukung kami berkarya, ikut berperan serta dalam memberikan sebuah wacana pendapat. Dan kali ini kita akan bicara tentang generasi muda kita. Kita sering tahu anak-anak itu kan ada yang memang jatuh cintanya sejak usia dini. Ketika kelas 5 SD, kelas 6 SD itu sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Ini sesuatu yang normal dan manusiawi sekali. Tidak bisa kemudian orang tua melarang atau kemudian membuat aturan-aturan yang saklek, sehingga justru kadang-kadang membuat pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak itu menjadi terganggu. Nah, pacaran pada usia remaja sesungguhnya adalah spirit untuk belajar, spirit mereka untuk belajar, sehingga batasan-batasannya pun orang tua perlu memberikan sebuah pemahaman kepada anak-anaknya supaya pacaran itu murni memang mengikuti perkembangan dan pertumbuhan kejiwaannya. Tidak bisa kemudian kita dengan sakleknya mengatakan itu dosa, itu tidak diperbolehkan, itu melanggar aturan, karena sangat manusiawi sekali manakala anak-anak itu mengalami masa puber, mengalami masa ketertarikan kepada lawan jenis. Justru itu menunjukkan kalau perkembangan kejiwaan mereka itu normal, kan begitu. Untuk itu, apa sih sebetulnya pacaran di usia remaja yang harus diwaspadai oleh orang tua? Yang pertama, ketika kita mempunyai anak di usia remaja dan sudah mempunyai pacar, mungkin di usia SMP atau di usia SMA sudah mempunyai pacar, apa sih seharusnya yang dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, beri mereka kesempatan bertemu di rumah. Jadi ketemu di rumah, ngobrol bareng dengan keluarga, mengenal karakter masing-masing, dan budayakan mereka bersama dalam lingkup keluarga yang harmonis dan hangat. Jadi justru mereka tidak mencuri-curi untuk ketemu di luar, tapi welcome, orang tua itu welcome, ajak ke sini, main ke sini, ayo ibu masakin, ayo mamah masakin, kita makan bareng, kita ngobrol bareng di sini, nonton TV bareng, mungkin nyanyi-nyanyi bareng begitu. Jadi persilahkan mereka main ke rumah. Dan anak diberi pemahaman bahwa pertemuan yang di luar rumah itu tidak etis, tidak pantas. Lebih baik ketemu di rumah saat papa dan mamahnya di rumah, saat ada keluarga di rumah. Itu yang pertama. Jadi kalau ada anak-anak muda yang kemudian berpacaran tetapi justru dilarang dan cenderung mencuri-curi ketemuan di luar, itu sangat riskan, karena memang masing-masing tentu tidak bisa diprediksi apakah mereka menjalaninya dengan normal-normal saja atau ada sesuatu yang tidak normal dalam hubungan mereka. Untuk itu yang pertama, beri kesempatan mereka untuk selalu ketemu di rumah, dikawal, didampingi, ditemenin, dan diarahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah. Jadi pacaran itu ya bersahabat, berteman, menjadi spirit dalam belajar, terus kemudian melatih berdiskusi yang aktif dan produktif, sehingga mereka merasa bahwa hubungan pacaran mereka itu sehat karena direstui oleh orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada anak-anak yang kemudian sedang berpacaran di usia remaja, orang tua harus memberikan pemahaman tentang pacaran ini bukan kemudian arahnya terus kamu harus menikah, bukan. Artinya kita tidak berbicara tentang hukum agama ya, tetapi kita
memberikan pemahaman yang sangat rasional kepada para orang tua yang kebetulan memiliki anak usia remaja, bahwa pacaran itu bukan kemudian kamu nanti harus menikah. Masa ketika usia mereka baru SMP terus targetnya sudah harus menikah, kan begitu? Enggak seperti itu. Tetapi mereka berlatih untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis secara sehat, secara aktif dan produktif, tidak dalam kondisi melampiaskan sebuah nafsu yang belum saatnya dilakukan oleh orang-orang timur, dalam arti mereka mempunyai batasan-batasan agama, batasan-batasan norma yang harus dijunjung tinggi. Ini harus diberikan pemahaman ke mereka. Jadi bahwa pacaran ini ya sudah, kamu berpacaran, yang penting membuat belajar kamu bertambah semangat, kemudian kamu ada yang menemani, kamu semakin gampang dikandani, gampang dinasehati, karena ketika anak-anak kita itu memang merasakan bahagia, merasakan dirinya itu dilindungi oleh keluarganya, disayang oleh keluarganya, tentu akan lebih mudah diarahkan dan dinasehati. Untuk itu yang kedua tentu memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa pacaran itu seperti dalam belajar. Orientasinya, tujuannya tidak harus menikah, kecuali ketika pacarannya sudah usia menikah. Misalnya yang perempuan sudah 20 tahun lebih, kemudian yang laki-laki sudah 20 tahun lebih, boleh itu diarahkan untuk menikah. Tapi ketika masih kecil-kecil, terus apakah tidak sebaiknya dilarang saja supaya tidak berpacaran? Kita tidak bisa seperti itu. Banyak sekali contoh kejadian ketika anak-anak kita di usia yang masih belia, mereka kemudian sudah mengenal ketertarikan kepada lawan jenis dan tidak dikawal, tidak dipantau oleh orang tua dengan seksama, justru malah fatal akibatnya. Untuk itu beri pemahaman, silahkan tertarik kepada lawan jenis, tetapi itu hanya spirit untuk belajar, motivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sehingga semuanya terpantau oleh orang tua. Dan yang ketiga, sahabat Putri Cempa, ketika kita melihat anak-anak kita di usia remaja itu sudah tertarik kepada lawan jenis dan kemudian cenderung ingin berpacaran, itu kita harus memberikan sebuah aturan yang disepakati oleh orang tua dan anak. Yang pertama, tidak boleh pergi hanya berdua saja. Jadi harus rame-rame dengan temannya, tidak boleh pergi hanya berdua saja. Kemudian yang kedua, kalau dulu itu sering ada orang yang menyampaikan bahwa berpacaran itu ya surat menyurat, kemudian bertukar hadiah, kan begitu. Itu mungkin bisa diarahkan seperti itu. Jadi tidak harus sering ketemu secara fisik, tetapi mungkin lebih banyak berdiskusi, berkomunikasi. Kalau dulu lewat surat menyurat, kalau sekarang mungkin lewat chattingan dan sebagainya, dan itu terpantau seru-seruannya, asik-asiknya itu orang tua ikut melebur pada jiwa anak-anaknya. Jadi anak-anak merasa ternyata oh iya, papa mamaku mengalami hal-hal seperti ini dulu, tapi dengan cara yang sehat, yang aman, yang tidak melanggar aturan norma agama dan norma susila, begitu. Jadi mereka dibiarkan komunikasi dengan baik. Kalau zaman dulu itu surat menyurat, kalau sekarang mungkin chattingan WA ya. Terus kemudian saling bertukar hadiah, saling bertukar cendera mata. Ini melatih sebuah kepedulian, sebuah empati sejak usia anak-anak. Jadi tidak kemudian kita menutup mata tentang perkembangan emosional anak-anak kita, tetapi kita mendampingi, kemudian menemani, mensupport ke arah yang sehat, yang baik. Dan yang keempat, sahabat Putri Cempa, apabila kita memang melihat anak-anak kita tiba-tiba sudah merasakan perasaan tertarik kepada lawan jenis di usia mereka yang masih remaja, yang harus diketahui oleh orang tua adalah kita mengenal background dari teman atau pacar anak kita. Kita tahu siapa sih dia, keluarganya seperti apa, dan bagaimana lingkup kehidupan keluarganya, itu harus kita tahu.
Misalnya, mama, papa aku punya pacar, siapa? Temanku sekolah satu kelas, rumahnya mana, orang tuanya siapa. Itu penting, karena dari situ kita bisa melihat kalau dalam meskipun arahnya tidak langsung menikah, tapi minimal kita tahu bahwa anak kita aman berteman dengan anak itu, begitu. Ini penting. Tentu masing-masing keluarga, masing-masing dari kita mempunyai standar mutu dari teman yang boleh diakrabi oleh anak kita. Itu privasi panjenengan semua ya, tetapi ketika kita tahu background keluarganya, kita tahu karakter misalnya orang tuanya, tentu kita lebih mudah untuk bersehelo dan seru-seruan, hei anak kamu dengan anakku pacaran loh, biarinlah mereka pacaran, ayo kita sama-sama kawal, sama-sama dampingi supaya mereka termotivasi, supaya belajarnya lebih giat. Jadi intinya pacaran di usia remaja hanya untuk spirit dalam belajar, melatih anak-anak kita menemukan jati dirinya, bisa bergaul dengan baik, problem solving ya, menyelesaikan persoalan dengan baik, dengan arif, dengan bijak, dengan tenang. Dan itu perlu dikawal, dipantau, didampingi dan ditemani oleh orang tua, masing-masing saling mengenal, masing-masing saling memahami, dan ada komunikasi yang intens antara anak dengan orang tua. Jangan sampai orang tua terlalu saklek sehingga anak-anak justru mencuri-curi berpacaran di belakang orang tua tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa pendampingan dari orang tua. Sangat fatal akibatnya. Kita sudah sering mendengar cerita-cerita bagaimana hubungan yang tidak baik, yang tidak tepat ketika anak-anak pacaran tanpa dipantau oleh orang tua. Sahabat Putri Cempa, anak-anak adalah amanah kita, dampingi mereka pada saat mereka menemukan jati dirinya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, dan selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.